Shalom warga kerajaan. Saya lanjutkan seri pengajaran tentang apa yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Dia berkata, Tuhan, bukankah Engkau Allah yang kekal? Engkau tuh Yahweh. Engkau Tuhan yang terlalu suci. Mengapa Engkau izinkan bangsa Babylon merampok kami? Ini sebuah nubuatan, sebab pada waktu itu dia pada zaman Raja Yoyakim, jadi belum mengalami itu, tetapi di depan. Tapi yang luar biasa, di dalam pasal yang kedua, ketika dia berkata, Tuhan, aku akan berdiri di menara menantikan jawabanmu. Dan Allah yang hidup itu menjawab. Dia berkata, tuliskanlah penglihatan itu, supaya yang membawa berita berlari. Dan itu yang saya lakukan sebagai pemimpin, yaitu menyampaikan tentang apa yang Tuhan akan kerjakan di depan. Di Damai 14 ayat pasal kedua dikatakan, sebab bumi akan penuh, bukan dengan korupsi, dengan kejahatan, kenajisan, tapi pengetahuan akan kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Apa itu air menutup lautan? Tsunami. Orang sekarang sudah mengerti kalau sampai laut itu surut mendadak, mereka semua lari. Dan mungkin saat ini sepertinya kita mengalami setback. Jangan tak khawatir saudara, ya, sebab Tuhan tuh sanggup menjaga kita tetap tegak berdiri, bukan? Dan karena itu para pembawa berita, the messenger, herald itu dalam bahasa Inggrisnya, ya, pembawa berita dari raja, itu berlari. Mungkin saat-saat ini hanya membuat kita mengerti urgency. Kita harus mengerti urgency bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Ini saat-saat di mana orang tidak lagi melihat apa yang terjadi pada bangsa-bangsa. Kita akan komplain, kita akan stres, tapi kalau kita lihat ke atas, orang yang menantikan Tuhan akan hidup benar, hidup suci, dan menuntut hidup benar. Perhatikan, seluruh bumi, bukan di daerah-daerah yang disebut Kristen, seluruh bumi akan penuh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Melalui internet ini tidak ada yang bisa ditutupi. Segala yang ditutupi akan terbuka semua. Apa yang kamu bisikkan dalam kamar akan diteriakkan dari atap rumah. Dan dari setiap atap rumah diteriakkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia beroleh selamat kecuali dalam satu dan satu-satunya, the Lord Jesus Christ. Karena saudara, kalau kita membaca dalam pasal ketiga dari Habakuk, maka di situ dia mengajukan satu doa. Tuhan, hidupkan itu di lintasan tahun. Revive us. Hidupkan kami. Dan di situ dalam bahasa aslinya artinya keep us alive. Ada banyak berita tentang gereja akan hancur, tutup. Tidak mungkin. Karena Tuhan sebuah janji. Bahkan pintu gerbang Allah maut tidak akan mengalahkan eklesia Tuhan. Yes, agama mungkin runtuh, tapi eklesia Tuhan akan tetap jaya. Karena itu janji Tuhan. Karena itu sekali lagi, you can choose complainer atau praisers, warrior atau warrior. Dan saya berdoa Anda menjadi warrior. Sebab perkataan kuat di sana adalah bukan strong tapi khail. Khail di situ artinya luar biasa, seperti tentara yang penuh dengan kekuatan. Dan tentara Tuhan, hari-hari ini banyak yang khotbah soal seluruh perlengkapan senjata Allah. Rupanya dulu dianggap enteng. Mereka tidak lihat threat, tidak lihat ancaman. Tetapi jangan takut, bangkit umat Tuhan. God bless you. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya percaya jemaat Tuhan yang masih ada di rumah, beberapa minggu yang lalu kita masih beribadah di rumah secara online, tapi secara kudus kita mengurapi kita, dan kita percaya minggu ke depan nanti kita sudah dapat berkumpul lagi di tempat ini untuk berkumpul, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama-sama lagi. Amin. Mari siapkan hati kita tenang dalam hadirat Tuhan, dan kita akan mulai dari sore hari ini.
bersyukur kami Allah yang hebat seperti Engkau. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus pada kami di saat ini Tuhan, kami yang di rumah, Engkau mengurapi Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menghubungkan kami dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
Yohanes 14 ayat yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan yang lagi di rumah untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Kita mau masuk ke depan.
Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Berjemaat Tuhan, kalau lebih sungguh lagi kita memasuki hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selesai.
Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang musim-musim kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berujung. Kami percaya bahwa seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tinggi kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan seperti jauhnya timur dari barat, Engkau telah membuang semua salah dan dosa kami. Kami percaya bahwa rancangan-rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Karenanya, pujian kami sore hari ini, kami datang untuk membawa korban syukur kami kepada-Mu, yaitu ucapan bibir kami yang senantiasa tertuju kepada Tuhan, bahwa di atas segala-galanya kasih Tuhan itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Untuk sore hari ini kami boleh bersekutu lagi beribadah. Biarlah Tuhan hadir dalam ibadah ini, karena kami percaya bahwa hadirat-Mu itu yang memampukan kami untuk tetap dapat beribadah kepada Tuhan, dan kami dipenuhi oleh urapan dan kuasa-Mu. Berkati setiap kami yang akan membaca dan merenungkan firman, dan biarlah itu semua termeteraikan dalam setiap hidup kami. Kami masih ada di dalam tema tentang strategi untuk tahun emerging leader ini Bapak. Biarlah dengan komunikasi yang efektif, komunikasi yang praktis, kami mampu untuk dapat menjadi alam di dalam tangan. Berfirmanlah kepada kami semua, dan biarlah kami boleh menerima firman sore hari. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami siap sambut berkat firman sore hari. Mari percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang di rumah, shalom. Mari silakan. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita masuk dalam minggu yang ketiga di bulan Juni tahun 2020, dan kehidupan sudah berangsur-angsur pulih, dan sebentar lagi kita akan masuk dalam musim yang baru dengan hidup dalam kondisi yang sama-sama saat ini kita kenal sebagai new normal. Artinya kita mulai kebiasaan baru yang dulunya kita beraktivitas biasa kurang memperhatikan jarak, biasa keluar kurang memperhatikan cuci tangan, masker, kemudian cara kita untuk batuk dan sebagainya. Tetapi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bahwa Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin dekat pada Dia, dan kita semakin mengerti bahwa Tuhan yang mengatur dan mengendalikan setiap kehidupan kita. Di sore hari ini kita akan 2 minggu lagi kita akan mengakhiri tema tentang strategi, di mana ayat pembimbing kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 2 yang mengajarkan kepada kita bahwa apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ini kembali saya ingatkan, refresh kepada kita semua bahwa di tahun kemunculan para pemimpin-pemimpin muda ini, Paulus sedang mengingatkan kepada kita, dan Paulus sadar sungguh bahwa ada kekuatan di dalam diri setiap anak-anak muda, sehingga dia di dalam pembacaan firman ini mendorong, memotivasi, bahkan dia mengurapi Paulus, mengurapi Timotius untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih besar ke depan, karena disadari sungguh bahwa saat ini kegerakan-kegerakan besar di dunia sudah sering dimulai oleh orang-orang muda yang diberikan kesempatan. Ketika orang-orang muda itu diberikan kesempatan, kita akan melihat bagaimana semua talenta, potensi yang ada dalam diri mereka itu boleh mereka gunakan, dan lebih daripada itu mereka gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu sendiri dapat melihat bagaimana anak-anak muda kita selama kurang lebih 3 bulan ini, mereka boleh melayani Tuhan di atas altar ini dengan segala kemampuan yang ada dalam diri mereka, karena kita tahu dan kita sadar bahwa
kesempatan yang kita berikan sesungguhnya adalah suatu masa depan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Bahkan sebelum Paulus menyadari bahwa ada kekuatan dalam diri anak muda, Tuhan Yesus sudah jauh lebih dulu mengetahui hal itu, sehingga dia berkata kepada orang-orang tua, jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saya, saudara sekalian, mari kita persiapkan generasi kita, persiapkan anak-anak kita, persiapkan pemuda-pemuda kita. Kita berikan kesempatan bagi mereka untuk dapat terus melayani Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Bagaimana sebuah generasi dibentuk atau dibangkitkan? Di dalam pembacaan 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua ini juga ingin mengatakan kepada kita bahwa generasi dalam kasih karunia adalah salah satu ciri dari orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Ya. Di dalam pembacaan kita di ayat ini, sebab itu hai anakku, maksudnya Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Jadilah kuat, ya, anak-anak muda, jadilah kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Muda bukan hanya berbicara tentang usia, tetapi juga berbicara tentang pertumbuhan iman kita. Ya, kita harus kuat dalam Tuhan. Kita harus memiliki karakter sejak kita kecil. Ya, kita harus memiliki karakter Kristus sejak kita muda, agar ketika kita menjalani hari-hari kehidupan kita, kita akan semakin dikuatkan dan dimampukan. Ya. Ketika ada badai, ya, sebetulnya badai bertiup itu bukan untuk memuji kekuatan batang pohon atau buah pohon, tetapi ketika badai bertiup, itu dia sesungguhnya sedang menguji akar dari pohon tersebut. Apakah dia berakar, dia kuat atau tidak? Ya, di dalam perspektif iman kita, apakah kita memiliki iman yang teguh dan kokoh di dalam Tuhan atau tidak? Itu menjadi pertanyaan dalam diri kita. Karena itu saat ini gereja terus mengajar kepada semua generasi muda yang ada untuk bangkit, jadilah kuat, ya, sebab Daud berkata di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang kelima, mungkin bisa dibuka. Mazmur pasal 103 ayat yang kelima. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ya. Tuhan yang akan memuaskan hasrat kita pada saat kita masih muda. Ya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita lakukan ketika kita mau dibangun di dalam Tuhan, maka sesungguhnya apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan akan puaskan, sehingga masa muda kita seperti Raja Wali yang senantiasa terbang tinggi, senantiasa mampu untuk dapat melindungi, bahkan juga mampu untuk melihat hal-hal yang terbaik ke depan. Karena itu di akhir tema, masih 1 minggu lagi, tapi saya mau sampaikan buat kita bahwa mari kita menjadi kuat dan kita senantiasa juga menjadi generasi yang seperti Timotius, melayani dari sejak muda. Ya. Prinsip untuk menjadi seorang generasi yang kuat, generasi Raja Wali, Paulus contohkan dalam pembacaan ini di ayat yang ke-4 sampai yang ke-6 dikatakan bahwa kita harus belajar menjadi seorang prajurit, menjadi seorang yang olahragawan, menjadi seorang petani, di mana sebagai seorang prajurit kita belajar tentang kesiapan untuk menerima perintah dari Tuhan. Ya, sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai seorang generasi penerus, sebagai generasi penerus gereja yang baik, kita harus belajar seperti seorang prajurit. Ya, siap untuk menerima perintah dari komandan kita. Ya, artinya kita taat kepada pemimpin kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai seorang olahragawan, kita ditekankan untuk menjadi seorang yang selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Ya, tentunya seorang olahragawan kalau tidak melakukan segala sesuatu sesuai dengan aturan, sesuai dengan program-program yang dijadwalkan, tentunya dia tidak akan memperoleh hasil yang baik. Dan yang ketiga, kita juga harus belajar sebagai seorang pemimpin yang akan muncul, harus belajar bersabar seperti seorang petani.
Seorang petani adalah pribadi yang selalu bersabar di dalam setiap proses-proses kehidupannya, dari mempersiapkan ladang, mencangkul, kemudian menanam, menjaga, membersihkan, sampai dengan pada akhirnya dia menanam, dia menuai dari apa yang dipetiknya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, anak-anak muda yang ada di jemaat GBI Rock Superiore, marilah kita menjadi pemimpin-pemimpin muda yang dipersiapkan sebagai fondasi yang kuat bagi Tuhan. Di ayat yang ke-7 dalam pembacaan 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, artinya bahwa ada pesan yang disampaikan, ada hubungan yang terbangun, ada komunikasi yang dibina antara Paulus dan Timotius, dan itu menentukan akan bagaimana keberlanjutan daripada pembentukan karakter atau pembentukan daripada dasar seorang pemimpin yang akan muncul. Ya, perhatikan apa yang dikatakan. Ini berbicara tentang komunikasi yang baik, ya, komunikasi efektif. Komunikasi yang sudah saya jelaskan 1 minggu yang lalu berbicara tentang bagaimana sebuah pesan atau sebuah berita itu disampaikan, ya, sehingga maksud yang disampaikan itu dapat dipahami. Ya. Kalau suatu pesan yang disampaikan itu tidak dapat dipahami, itu artinya bukan komunikasi, ya, bukan komunikasi yang efektif. Di dalam pembacaan kita di kitab Injil yang akan saya bagikan sore hari ini, ya, tentang bagaimana kita melakukan komunikasi yang efektif. Ya, komunikasi yang efektif itu sebetulnya tidak perlu terlalu banyak, panjang, lebar, tetapi yang terpenting adalah pesan itu sampai. Karena inti dari komunikasi adalah apakah pesan itu tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami atau tidak. Dan lebih daripada itu, apakah pesan yang disampaikan itu dapat berdampak pada kehidupan itu sehingga merubah dia menjadi sebuah karakter yang lebih baik. Kita baca bersama-sama di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 29. Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai ke-29. Bagaimana komunikasi itu Tuhan buat sehingga komunikasi gaya Tuhan Yesus itu komunikasi yang bahasa sekarang disebut komunikasi yang praktis, tidak berbelit-belit, tidak terlalu sulit sehingga itu mudah dipahami dan dimengerti. Ya. Jadi kira-kira judul khotbah saya sore hari ini adalah komunikasi yang praktis. Ya, seorang pemimpin anak muda harus berusaha untuk berbicara juga yang praktis. Kan anak muda sukanya yang praktis-praktis, ya, tidak suka yang terlalu berbelit-belit. Walaupun tidak ada salahnya juga kalau orang suka dengan hal yang sedikit kompleks. Di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-24 sampai dengan ke-29 demikian firman Tuhan, 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di ayat yang berikut di pasal 7 ayat 28-29 yang berikut kesan pendengar. Ayat 28 berkata, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya. Yesus ketika dia setelah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, kemudian dia dicobai di padang di atas, ya, di padang gurun, di bukit pencobaan. Kemudian dia mulai mengajar pertama kali di kota Kapernaum,
dan di sekitaran Danau Galilea, di mana pengajaran Tuhan yang pertama adalah bahwa bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya. Tuhan Yesus berusaha untuk menyampaikan perasaan kerajaan surga yang dibawanya ke muka bumi ini bagi semua orang-orang yang ada di sekitar Galilea. Dia berusaha untuk menyampaikan itu dengan caranya dia, dan tentunya cara Tuhan Yesus berbeda dengan cara yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat. Ya, kita tahu bagaimana ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang mengajarkan tentang hukum-hukum dan selalu membuat peraturan-peraturan untuk dapat mengatur pelayanan peribadatan. Tapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu kadang-kala membingungkan mereka sendiri, sehingga di dalam pembacaan firman selanjutnya Tuhan sering mengecam mereka. Kembali kepada pola komunikasi yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa Tuhan ingin menyampaikan bahwa kehadirannya di muka bumi. Ya, di dalam kitab Matius pasal 5, nanti Bapak Ibu bisa baca bahwa Tuhan mengatakan bahwa dia datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi apa yang ada di dalam hukum Taurat. Tuhan berusaha untuk menyempurnakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ternyata apa yang Tuhan lakukan adalah bukti bahwa dia melakukan komunikasi yang efektif, artinya berusaha untuk menyederhanakan segala sesuatu, sehingga orang yang tidak berpendidikan, orang yang miskin, ya, orang yang dikatakan orang yang berkekurangan, orang yang menderita, itu dapat mengerti akan berita kerajaan surga dalam kehidupan kita. Ya. Di dalam kitab Matius pasal 5 kita dapat melihat sama-sama bahwa bagaimana inti pengajaran Tuhan Yesus pertama kali ketika dia mengajar di khotbah di Putih. Dia berkata bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang akan memiliki kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, ya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tuhan berusaha untuk mengkomunikasikan itu secara praktis kepada orang banyak, sehingga dalam waktu yang cepat, dalam waktu yang singkat, pengajaran Tuhan yang awalnya berada di dalam rumah-rumah ibadat di daerah Kapernaum itu berpindah ke padang, berpindah ke bukit, karena tidak mampu, rumah ibadat di kota itu tidak mampu untuk menampung daripada Tuhan Yesus. Dampak daripada komunikasi yang efektif, dampak daripada komunikasi yang praktis, karena saya katakan bahwa ketika itu komunikasi itu kita dapatkan dari Tuhan, itu mempunyai pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita pun sebagai anak-anak Tuhan tentunya harus mempunyai komunikasi yang praktis dalam kehidupan ini. Arti kata praktis berdasarkan kamus mempunyai dua arti. Ya, arti yang pertama adalah praktis itu artinya berdasarkan praktik. Ya, artinya berdasarkan apa yang kita lakukan. Ya. Dan yang kedua, arti dari kata praktis itu adalah sesuatu yang mudah dilakukan. Jadi yang pertama Bapak Ibu dan saya harus ingat bahwa praktis komunikasi kita yang praktis itu adalah berdasarkan apa yang kita praktekkan, apa yang kita lakukan sehari-hari. Dan yang kedua adalah mudah dilakukan. Nah, lawan dari kata praktis ini adalah kompleks. Ya, artinya pelik, rumit dan sulit. Ya, sesungguhnya hal-hal yang praktis, yaitu hal-hal yang mudah dipraktekkan, sangat disukai oleh banyak orang. Ya, saya percaya Bapak Ibu pasti kalau punya teman yang praktis itu pasti Bapak Ibu suka. Ya, simple, ya, tidak terlalu berbelit-belit, tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit, pasti Bapak Ibu sangat suka. Namun kadang juga ada sebagian kecil orang yang menyukai hal-hal yang kompleks, yang pelik, ya, hal-hal yang terstruktur, hal-hal yang sistematik, bahkan kadang-kadang mengarah kepada sesuatu yang sifatnya perfeksionis, menginginkan segala sesuatu kesempurnaan. Dan memang kedua-duanya tidak ada yang salah. Cuman dalam hal komunikasi, ya, sesuatu yang simpel, sesuatu yang praktis, sesuatu yang mudah, itu lebih mengena daripada sesuatu yang kompleks, rumit dan sulit. Ya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, seperti itulah kesan yang disampaikan oleh orang-orang yang telah mendengar tentang pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan. Ya. Di
Di dalam kesan pendengar tadi di ayat yang ke-27 yang dengan 28 dikatakan bahwa sebab Tuhan Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mereka menyukai gaya komunikasi daripada Tuhan Yesus. Gaya komunikasi yang praktis, yang mau dibilang itu turun merakyat, turun kepada masyarakat. Di dalam gereja oke, ya, mengajar di dalam bait Allah oke, di padang gurun oke, ya. Mungkin seperti kita hari-hari ini, ya. Ibadah di gereja oke, mau konsel di kafe oke, ya. Di mana saja yang penting firman Tuhan tetap disampaikan. Itu yang sebetulnya harus kita sadari dan kita pahami, bahwa komunikasi-komunikasi yang praktis seperti ini mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Tentulah teladan haruslah menjadi sesuatu yang kita utamakan. Ya, tanpa teladan kita sulit untuk melakukan komunikasi yang praktis itu. Karena tadi kembali kepada pengertian bahwa komunikasi yang praktis adalah yang pertama berdasarkan pada praktek. Ya. Praktek yang benar akan menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Ya. Sehingga di dalam perjanjian baru Tuhan menyederhanakan, ya, memudahkan setiap orang untuk memahami hukum Taurat yang 10 pasal itu menjadi hanya 2 hukum besar saja, ya, yaitu yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu, dan yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Karena itu kesan daripada orang lain terhadap pengajaran Tuhan Yesus tentunya menjadikan Injil semakin diperluas, semakin cepat, berita itu semakin tersebar luas, sehingga dalam pembacaan firman ini kita mendengarkan bagaimana ketika Yesus khotbah di bukit, bukan hanya orang-orang di Kapernaum, orang-orang di Galilea saja yang datang, tetapi orang-orang yang berasal dari Yudea, dari Samaria, mereka juga boleh datang karena melihat adanya satu gaya kehidupan, ya, gaya komunikasi yang berbeda, ya. Anak-anak Tuhan sudah menampilkan gaya hidup kerajaan Allah yang berbeda. Ya, komunikasi kita bukan hanya sebatas kata-kata saja, tetapi sudah dengan tindakan. Ya, ya. Kita sudah mulai dengan tindakan. Kita mau bicara dengan orang, kita buat baik dulu. Karena memang firman Tuhan yang diajarkan kepada kita di dalam pengajaran itu sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita bahwa sebelum kita mengajarkan, sebaiknya kita harus melakukan terlebih dahulu. Ya. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Coba buka Matius pasal 5 ayat 19. Ya. Matius pasal 5 ayat 19. Ini saya ingat betul karena ini khotbah pertama saya ketika Tuhan kasih kepercayaan lewat gembala untuk saya berkhotbah. Dikatakan di ayat ini begini. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ya, mari kita baca sama-sama di ayat berikut 2-3. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya. Konsep daripada komunikasi dari kerajaan surga adalah melakukan dan mengajarkan, bukan mengajarkan baru melakukan. Sehingga khotbah-khotbah kita, sehingga hidup kita itu betul-betul hidup. Kita berbicara tentang berbelas kasih, tetapi kalau kita tidak pernah melakukan belas kasih, itu tidak akan mempunyai dampak pada orang lain. Nah, tetapi kalau kita sudah melakukan, kemudian kita mengajarkan kepada orang lain, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Sama seperti kita mengajarkan kepada anak kita untuk berenang, cara berenang, tetapi kita mengajarkannya sambil kita tidur-tiduran di rumah atau sambil kita berdiri, kita ke sana berenang saja. Berenang itu gampang, tinggal lompat, kemudian gerak-gerak kaki, itu mudah. Tetapi kalau kita mengajarkan anak kita berenang, sementara kita juga ada di dalam kolam renang, itu akan lebih memberikan kepercayaan kepada anak kita, dan itu lebih cepat mudah untuk diterima. Ya. Kita mengajarkan tentang cara berenang, kita ada dalam renang bersama-sama dengan anak kita. Artinya kita melakukan aktivitas yang sama, itu akan mempunyai dampak yang luar biasa dalam kehidupan anak kita. Karena itu saya terus mendorong kepada setiap kita, generasi muda, berusaha menjadi seorang pemimpin. Itu memang punya beban yang berat, ya, karena kita harus memberikan teladan kepada orang lain. Kalau Anda belum bisa menjadi teladan buat orang lain, berarti Anda harus terus belajar bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin.
Dan itu akan terus Tuhan tambahkan hikmat dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menjadi teladan bagi orang lain. Tentu saja teladan Yesus harus yang menjadi contoh, harus yang menjadi model dalam kehidupan kita. Yaitu kalau kita harus mengajarkan hal-hal yang praktis dan sederhana, kita harus memulai dengan melakukan itu menjadi contoh. Ya, firman Tuhan di dalam Timotius, ya, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12 berkata bahwa jangan berkata bahwa engkau masih muda, tapi nyatakanlah itu di dalam setiap perkataan dan di dalam setiap perbuatan. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus terus menyampaikan itu melalui hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan kepada kita semua bahwa komunikasi yang baik, ya, itu harus kita lakukan dengan tetap percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ayat yang keempat berkata bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Pikirkanlah semua itu. Ya. Karena itu ketika saudara dalam pikiran kita kemudian sudah kita lakukan, kita mampu untuk menjadi teladan dan mengkomunikasikan apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Biarlah pemberitaan firman di sore hari ini tetap memotivasi kita semua dan menginspirasi kita semua untuk memunculkan pemimpin-pemimpin baru, untuk bagaimana mempunyai strategi yang baik untuk berkomunikasi, komunikasi yang praktis, komunikasi yang efektif, sehingga firman Tuhan dapat cepat tersampaikan dan kerajaannya boleh terbangun di tengah-tengah kehidupan kita. Selain memberi teladan dari setiap hal yang kita ajarkan, Tuhan juga menyampaikan dengan cara-cara yang praktis dan sederhana. Ya. Mulailah untuk menjadi teladan dan senantiasa melakukan komunikasi dengan cara-cara yang praktis dan sederhana. Setiap komunikasi, setiap nasihat yang kita sampaikan dengan praktis dan sederhana akan lebih mudah dipahami dan dipraktekkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua sore hari ini, dan biarlah firman ini Roh Kudus teruskan dan Roh Kudus jabarkan dalam kehidupan kita, sehingga mampu kita lakukan untuk mengakhiri musim di bulan Juni ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saya undang tim praise and worship. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita siapkan hati kita, kita tenangkan pikiran kita, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus di sore hari ini. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karenanya sebelum itu, mari kita berdoa memohon urapan daripada Tuhan, sehingga setiap pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus di hari ini, bahkan setiap umat Tuhan yang menerima perjamuan kudus di rumah, boleh mendapatkan pengurapan yang daripada Tuhan. Bahkan perjamuan ini dapat kita lakukan dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga semua boleh berjalan dengan benar. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Yesus, firman yang hidup. Kau telah memberikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang di jalan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan Engkau telah memberikan Roh-Mu bagi kami untuk mengajarkan kami mengerti akan firman di sore hari ini. Bapa, biarlah
semua yang Kau ajarkan kepada kami boleh kami simpan dalam hati kami, dan itu boleh kami lakukan dalam hidup kami, sehingga kami berdampak, sehingga kami berbuah dan berbuah lebat, dan biarlah hidup kami membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap komunikasi yang kami lakukan, kami mau belajar untuk melakukan itu dengan tuntunan kuasa-Mu, dengan cara-cara yang praktis dan sederhana. Mungkin tidak sebatas kata-kata, tetapi lebih banyak dengan perbuatan kami. Melalui apa yang kami lakukan, apa yang kami miliki, biarlah semua karunia-karunia roh yang Kau berikan kepada kami boleh kami gunakan untuk memperluas kerajaan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Kini saatnya kami akan makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami disucikan, dan kami terus mengingat kematian Tuhan sebagai bukti kasih-Mu bagi kami untuk menebus kami. Urapi dan berkati setiap gembala-gembala Komsel yang akan mengambil bagian untuk melayani umat Tuhan. Tuhan lihat kesetiaan mereka, Tuhan lihat hati mereka, dan Tuhan pakai terus mereka. Tuhan lengkapi mereka, sehingga kami terus sehati untuk melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami masuk di dalam perjamuan kudus di sore hari. Haleluya. Mari sama-sama yang siap masuk perjamuan katakan amin. Kasih aku sungguh telah terbukti, yang Mari kita angkat hosti di atas kepala kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa.
Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena perbuatan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau sore hari ini kami boleh mengangkat tubuh-Mu dan kami akan makan daripadanya. Biarlah kami selalu mengingat akan karya Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa kami telah ditebus dan diselamatkan, dan kami boleh mempunyai hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, percayakah kita semua bahwa yang kita angkat sore hari ini di atas kepala kita adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus? Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita yang adalah cawan atau darah Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat cawan perjanjian baru yang boleh kami angkat dan akan kami minum di sore hari ini. Terima kasih karena dengan meminum cawan ini kami bersatu dengan darah-Mu, dan kami percaya bahwa darah-Mu lah yang menyucikan kami, darah-Mu lah yang menyembuhkan kami, darah-Mu lah yang menghidupkan kami, karena kami percaya di dalam darah dan nyawa, dan di dalam Kristus kami memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan-Mu ya Bapa. Terima kasih kami boleh mengangkat cawan perjanjian lagi, semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Kristus Yesus, percayakah kita bahwa yang kita angkat di atas kepala kita adalah benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Minum di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan dalam pujian. Kita akan pujian bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur atas kasih Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan satu buah pengumuman buat kita semua, bahwa pada hari Senin kemarin Gereja GBI Rock Supiori telah mendapatkan undangan dari pemerintah Kabupaten Supiori
dalam rangka pembahasan tentang pengaktifan kembali rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Supiori. Dan sesuai dengan surat yang telah dikeluarkan dan juga sosialisasi yang dilakukan oleh tim gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Supiori, bahwa terhitung sejak hari Minggu berikut, yaitu tanggal 19 Juni 2020, peribadatan atau rumah-rumah ibadah yang ada di Kabupaten Supiori dapat kembali melakukan aktivitas peribadatan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah bagi kita melalui tim gugus tugas. Karena itu, sebagai gembala di GBRO Supiori, saya mau menyampaikan kepada kita bahwa kita akan kembali membuka rumah ibadah ini untuk dilakukan ibadah mingguan. Namun sesuai dengan petunjuk juga dari BPH GBI di Indonesia, bahwa pembukaan rumah ibadah khusus untuk Gereja Betel Indonesia akan dilakukan pada awal Juni, ya, artinya pada minggu pertama bulan Juli tahun 2020. Sehingga dalam kesempatan ini saya memutuskan bahwa ibadah kita akan dilakukan kembali secara langsung di tempat ini. Kita mulai pada tanggal 5 Juli, hari Minggu pertama di musim yang baru di tahun ini. Jadi kita akan tetap beribadah online menyelesaikan musim strategi ini, ya, selama 1 minggu ke depan, ya, sehingga itu saya harapkan kepada semua jemaat untuk dapat mulai, ya, membiasakan diri untuk mengikuti petunjuk new normal, ya. Artinya sekalipun kita nanti ibadah di gereja, kita tetap memperhatikan tentang kesiapan kita kemana-mana, pakai masker, cuci tangan, ya, membawa hand sanitizer, itu semua akan dilakukan. Dan selama 1 minggu ke depan ini, gereja dalam arti pengerja akan mempersiapkan kelengkapan bagi gedung gereja, mempersiapkan, ya, cairan disinfektan untuk penyemprotan sebelum ibadah, bahkan juga menyiapkan alat pengukur suhu, sehingga semua kita yang beribadah di tempat ini boleh tetap beribadah dengan tenang, dan kita tetap boleh menjadi gereja yang berdampak, dan kita menjadi gereja yang juga tetap patuh kepada pemerintah, karena pemerintah sesungguhnya adalah wakil Allah bagi kita di tempat ini. Pikir itu tambahan pengumuman buat kita di saat hari ini. Tetap sukacita dalam Tuhan, dan mari kita mengakhiri ibadah kita di sore hari ini. Kita angkat satu pujian sebelum doa berkat. Mari saja jemaat dan rumah untuk bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian. Tuhan selalu Tuhan, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti memberkatimu, Tuhan pasti menyertai kehidupanmu, bahkan Dia ada bersama-sama dengan engkau. Percayalah bahwa Tuhan itu dekat
Dia sangat dekat kepadamu. Karena itu, tetaplah percaya, tetaplah beriman kepadanya, tetaplah andalkan Dia dalam setiap langkah kehidupanmu, karena sesungguhnya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa Tuhan berkati. Nantikanlah pertolongan Tuhan dalam kehidupanmu, maka engkau akan tetap terbang naik laksana Raja Wali. Engkau akan berjalan dan tidak menjadi letih, engkau berlari dan tidak akan menjadi lesu, karena sesungguhnya Tuhan adalah panci kemenangan. Terima kasih Bapa buat hadiratmu bagi kami semua di dalam ibadah di hari. Kami hendak mengakhiri ibadah, namun kami rindu Tuhan memberkati kami semua. Karena itu biarlah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Hiduplah rukun, hiduplah manis satu dengan yang lain. Karena kepada keluarga yang hidup rukun dan damai, kepada orang-orang yang cinta damai, Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya, dan Tuhan menyayangi kita sebagai anak-anak. Umat Tuhan yang diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Sebelumnya di ayat yang ke-1 dikatakan begini.